Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menambahkan vektor secara geometris. Di PowerPoint yang saya share sudah saya jelaskan bahwa cara menambahkan vektor secara geometris itu yang pertama adalah apabila ada vektor A ditambah dengan vektor B, maka akan menghasilkan vektor S. S itu adalah vektor penjumlahannya dari kata sum. Nah, dalam menambahkan vektor itu berlaku hukum komutatif. Vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Jadi sama saja dibolak-balik. Kemudian berlaku pula hukum asosiatif atau pengelompokan. Kalau ada 3 vektor, kita ingin menjumlahkan ketiganya, maka vektor A ditambah dengan vektor B kemudian ditambah dengan vektor C, hasilnya akan sama dengan A ditambah vektor B yang sudah dijumlahkan dengan vektor C. Untuk lebih jelasnya saya berikan gambaran secara geometris. Misalkan ada vektor A dan vektor B seperti ini. Maka untuk poin yang pertama, A ditambah B adalah berarti untuk poin yang pertama S sama dengan A plus B. Vektor A ditambah vektor B berarti vektor A nya ke sini. Ini sebagai contoh ya. Vektor B nya begini. Anggap sama persis dengan vektor yang saya berikan di sini. Maka yang disebut S adalah dari sini ke sini, dari ujung, dari pangkalnya ke ujungnya. Ini adalah vektor S. Kemudian untuk yang kedua, A plus B sama dengan B plus A. Maka kalau secara geometris saya akan tunjukkan bahwa A plus B itu kan berarti ya ini A plus B sama dengan S. Gini ya. Kemudian kita akan coba meletakkan B, vektor B terlebih dahulu, baru dijumlahkan dengan vektor A. Vektor B nya ke bawah, kemudian vektor A nya ke sana, berarti di sini adalah vektor A nya. Maka jumlahannya adalah ini, shred. Ini adalah vektor S. Nah, S yang di sini itu sama dengan S yang di sini. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di PowerPoint, bahwa jika dua buah vektor mempunyai magnitudo yang sama, maksudnya panjangnya ini sama dan arahnya itu sama, ini arahnya sama, maka bisa dibilang bahwa vektor yang ini sama dengan vektor yang ini. Jadi hukum komutatif bisa ditunjukkan bahwa hukumnya berlaku di penambahan vektor secara geometris. Kemudian sekarang hukum asosiatifnya, A plus B plus C, di mana A dan B nya ini dijumlahkan terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan C. Saya di sini sudah punya A dan B, saya nggak punya C. Misalkan C nya adalah vektornya begini, misalkan pendek saja arahnya ke sana. Kita akan menggambarkan A plus B. A plus B tadi sudah kita dapatkan, A plus B itu S begini. Berarti saya jadikan ini adalah A plus B, kemudian ditambahkan C. C itu ke arah sana, maka hasilnya begini, pendek begini, C. Maka hasil penjumlahannya adalah begini. Ini adalah S yang baru, saya kasih S1 misalkan. Nah, di sisi yang kanan adalah A plus B plus C, di mana B plus C nya itu diproses dahulu baru ditambahkan dengan A. Kita gambarkan B plus C dulu. B plus C berarti yang ini ke bawah terus ke
B-nya, C-nya ke sana agak pendek. Kemudian ini adalah S-nya. Saya nggak pakai S, pakai B plus C aja. B plus C. Kemudian B plus C ini ditambahkan, kemudian A ditambahkan dengan B plus C. A adalah vektor yang ke sana, A-nya ke sana, A-nya ke sana, B plus C-nya ke sini, berarti gini. Ini adalah B plus C. Maka jumlahannya adalah begini, ini adalah S yang ini. A ditambah B plus C. Saya kasih lambang 1. Vektor yang ini hasil penjumlahan A plus B ditambahkan dengan C dengan A ditambahkan dengan B plus C adalah sama panjang dan arahnya juga sama, magnitudonya sama, arahnya sama. Maka S1 ini, vektor S1 sama dengan vektor S1. Terbukti bahwa berlaku hukum asosiatif. Saya mungkin dalam menggambar vektornya mungkin ada sedikit mencongnya, maka miring dalam membuat garisnya, atau mungkin panjangnya sedikit berbeda karena saya nggak pakai penggaris, tapi anggaplah bahwa itu sama ya. Kalau kalian misalkan benar-benar gambar pakai penggaris, pakai sudut yang benar-benar tepat, pasti nanti benar-benar kelihatan persis bahwa vektor yang ditambahkan itu hasilnya sama, gitu ya. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat. D sama dengan A min B. Berarti kalau ada pengurangan antara dua buah vektor, vektor A dikurangi dengan vektor B, itu hasilnya diperoleh dengan cara vektor A ditambah dengan kebalikan arah dari vektor B. Jadi kalau kita ngomongin pengurangan, itu sebenarnya termasuk dalam penambahan atau penjumlahan. Saya berikan contoh secara geometris agar lebih jelas. Untuk poin yang D, D adalah A dikurangi B. Ini diperoleh dengan cara A ditambah dengan min B. Min B itu berarti kebalikan arah dari vektor B. Besarnya sama, magnitudonya sama, tapi arahnya berlawanan. Berarti vektor A kan ke sana. Kita gambar vektor A, kemudian vektor B arahnya ke bawah, berarti min B arahnya ke atas. Gini. Anggap sama panjang ya. Kemudian hasilnya adalah ini A min B, berarti gini, ini adalah D, hasil pengurangannya, gitu ya. Semoga bisa dipahami apa yang sedikit ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.